Cek one tes. Shalom saudara-saudara. Salam juga saudara-saudara yang ada di rumah yang lewat live streaming. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat karunia anugerahnya yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang layak Tuhan, terima segala pujian Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak ditinggikan Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau Tuhan meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Engkau telah memberikan anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur kami, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya, syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan lebih lagi, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Mari katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu,
Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara bangkit berdiri, maka katakan, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari katakan lebih lagi, ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi katakan, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau yang layak terima Tuhan segala pujian Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang kami agungkan. Engkau sungguh ajaib. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang layak ditinggikan Tuhan, dan terima segala pujian Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, membawa setiap tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami mau Tuhan merasakan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Berikan Tuhan hati yang terus menyala-nyala Tuhan. Biar Tuhan kami rindu akan Engkau lebih lagi Tuhan, merasakan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami permuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, apa kabarnya? Haleluya, mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, sebab Tuhan Dia baik, haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan. Mari sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur.
anugerahnya penuh sukacita. Mari katakan sekali lagi, masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan lebih lagi Yesus. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yang di sini maupun yang di rumah, boleh angkat jempolnya yang tinggi-tinggi. Boleh angkat jempolnya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Bahkan sungguh amat baik. Amin. Mari katakan, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari katakan lebih lagi katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada kekuatan yang besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu yang terangi jalan kami Tuhan. Engkaulah perisai iman kami Tuhan. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Kau bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Saudara, karena hanya di dalam namanya, nama Yesus ada kemenangan, amin. Amin. Kita sudah disembuhkan Tuhan dari segala penyakit, amin. Mari kita katakan, serukan lebih lagi. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber kebenaran. Engkau pengharapan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selalu. Katakan lebih lagi, hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selalu. Mari katakan lebih lagi, hanya di dalam nama Yesus, Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan Tuhan. Kami rindu Tuhan, berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan, roh-Mu Tuhan terus bekerja Tuhan atas Indonesia. Masih bekerja Tuhan, roh-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat Indonesia lebih lagi Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan lebih lagi. Ya la 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 rama ya rabase kiri takana ya la 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 rama rabase. Ya la 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 rama ya rabase kiri ya la la rama ya rabatakana ya la la rabaso. Ya la ya la 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 rama rabase kiri Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan. Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Mari katakan lebih lagi, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggi, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku,
genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hati kami rindu Tuhan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Nah tercinta negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari katakan lebih lagi, hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah, layak disembah oleh suku-suku. Dengan darah-Mu, darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hati kami rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi hati kami rindu Tuhan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, untuk kemuliaan-Mu Indonesia, bagi yang Tuhan kemuliaan-Ku ya Tuhan, ya Tuhanku, nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhanku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari angkat tangan ke atas, berdoa Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Pulau Roten, Tuhan penuhi Indonesia dengan kemuliaan. Penuhi masyarakatnya, penuhi. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Penuhi seluruh hidup kami dengan kemuliaan dan kebesaran-Mu, supaya kami mengalami kebesaran hati. Di dalam Tuhan ada keselamatan, ada jaminan, ada perlindungan, dan Engkaulah yang berkuasa atas langit dan bumi.
atas kami semuanya. Tuhan, tolong kami menjadi pelaku firman, sehingga semua apa yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami alami nyata sempurna. Kami sungguh menyadari bahwa kami adalah anak-anak tebusan-Mu yang ditebus oleh darah-Mu sendiri, menjadi pemilik kerajaan-Mu. Buat kami menjadi manusia baru, manusia yang berpikir, manusia tidak sembarangan orang, tapi kami manusia pilihan yang dipilih Tuhan dari seluruh bangsa, dari seluruh orang-orang di sekitar kami. Kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengalami keajaiban dan mujizat-Mu, dan kami menjadi pewaris kerajaan-Mu. Berkatilah kami semua, berkati hati kami, hati baik, hati yang baru, hati yang alami damai, sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah kami, di hidup kami pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati, kami buka hati untuk Tuhan. Tidak ada persungutan, tidak ada perbantahan, yang ada ucapan syukur, hati yang gembira, hati yang terbuka untuk Tuhan memberkati, membimbing, menegur kami kalau salah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Sehat, diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Tuhan masih beri kesempatan bagi kita beribadah. Tuhan beri kepada kita kasih dan anugerah, dan kita harus selalu syukuri itu, responi dengan semangat, dan kita berjuang untuk melewati segala kesulitan masalah hidup. Karena ketika kita berjuang, kita menang, kita akan mengalami berkat anugerah Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema perjanjian Tuhan dalam tabernakel. Gereja kita, Gereja Betel Tabernakel. Bet artinya rumah, El artinya Elohim, tabernakel artinya rumah Tuhan. Jadi tabernakel artinya perjanjian Tuhan, dalam tabernakel artinya Tuhan hadir bersama dengan umatnya. Tabernakel artinya, arti yang sesungguhnya adalah kita sendiri. Sekarang kita coba lihat ayat firman Tuhan yang mendukung bahwa tabernakel adalah rumah Tuhan, tempat Tuhan berhadirat. Tolong Ren. Nah, ini tabernakelnya ya. Tabernakel Musa. Saudara, kalau saudara lihat ini ya, ini adalah kemah-kemah suku-suku Israel. Jadi ada kelompoknya 1, 2, 3, 4. Nah, ada di sekelilingnya itu 12. Jadi yang paling dekat dengan kemah ini adalah suku Lewi. Dan saudara, kalau kita lihat di situ, saudara-saudara yang melayani adalah suku Lewi, dan yang lainnya semua adalah tentara, laskar Israel. Jadi kalau kita lihat bangsa Israel, semua yang berumur 20 tahun ke atas wajib perang. Karena mereka itu, saudara-saudara, diperhadapkan terus-menerus dengan pertempuran, hinaan dan cercaan, serta Israel itu mau di bumi hanguskan. Saudara, kalau kita lihat di sini, ini ada pelataran Gunung Sinai. Jadi waktu kami ke Gunung Sinai itu, kami memang tidak ke atas, tapi di pelatarannya itu
dingin sekali. Oh, walaupun saudara kita pakai baju dingin, baju panas gitu, tapi perasaan kita dingin sampai mulut kita mengeluarkan asap, seperti asap begitu. Dan saudara, di padang gurun itu tidak ada rumput yang tumbuh, tidak ada pohon, jadi semuanya datar. Lalu kemudian disinilah bangsa Israel menunggu Musa mendapatkan 10 hukum itu di Gunung Sinai. Dan saudara, ketika Musa dan bangsa Israel selesai membuat kemah ini, Tuhan bilang tahbiskan. Pelayannya adalah Imam Harun dan juga anak-anaknya. Nah saudara, kalau kita lihat ada saudara-saudara tiang awan, nah itu Tuhan melindungi bangsa Israel pada waktu siang dengan tiang awan dan waktu malam dengan tiang api. Nah kalau tiang awan ini beranjak atau jalan, kemah ini dibongkar, lalu kemudian mereka berjalan. Semua ini, kemah-kemah ini dibongkar, semua bangsa Israel berjalan. Ya, berjalan ngikuti tiang awan itu. Dan kalau Tuhan bilang berjalan tidak mengenal waktu. Kalau siang awan itu berjalan, mereka harus berjalan. Kalau malam tiang api itu berjalan, mereka berjalan. Saudara, kalau ikuti pembacaan Alkitab, pasti saudara bisa memahami dengan baik. Lanjut coba. Nah, tabernakel Musa, ya. Tabernakel itu seperti ini bentuknya, ya. Ya, jadi apa sih arti tabernakel? Tabernakel artinya tempat Tuhan berhadirat, berjumpa dengan umatnya, dengan bangsa Israel. Nah, coba kita baca ayatnya di Keluaran pasal 40 ayatnya 34 sampai dengan 38. Saudara bisa, kalau nggak bisa lihat di sini, bisa lihat di Alkitab saudara ya. Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan, ya, kenapa seperti itu ya? Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jelas. Apa sih di dalam kemah tabernakel itu? Nah, saudara lihat di sini supaya Bapak Ibu juga tahu. Saudara, gereja Bethel Tabernakel harus tahu tabernakel. Nah, saudara, ini namanya halaman ini, ya. Nah, di halaman itu ada 2 alat, yaitu pertama mezbah korban bakaran ini. Nah, mezbah korban bakaran itu di situ dibakar korban bangsa Israel. Darahnya dipercikkan. Makanya darah itu adalah darah perjanjian. Hidup, darah itu kehidupan.
sifat karakter seseorang. Maka saudara-saudara, disinilah dikorbankan. Jadi ketika bangsa Israel datang ke Tuhan, nggak boleh dengan tangan kosong. Mereka akan datang sesuai kemampuan mereka. Kalau orangnya sederhana, bawa burung tekukur. Kalau lebih, bawa kambing domba. Lebih kaya lagi, bawa lembu sapi. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu ini kolam pembasuhan yang artinya dikuduskan persembahannya itu. Hidup kita kalau datang ke Tuhan, pertama kita berserah, itu artinya korban. Kalau enggak berserah, susah dibentuk. Kalau enggak nurut, enggak bisa dikorbankan. Harus nurut. Jadi setiap anak-anak Tuhan yang menyembah Tuhan haruslah orang-orang yang sudah mau berkorban, mengorbankan hidupnya, hatinya, karakternya, semuanya dikorbankan, lalu dikuduskan, dibaptis. Lalu saudara-saudara, hidup orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah mengorbankan hidupnya kepada Tuhan, ada pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai pemadaian sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, telah ku kerahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ini pelataran, halaman. Nah setelah ini baru ini disebut nih dari sini ke sini itu ruang kudus. Di dalam ruang kudus ini ada 3 alat. Ini kaki dian atau pelita emas. Kayu disalut dengan emas. Ini meja roti pertunjukan. Jadi ada 6 tumpuk roti, 2 tumpuk ya. 6 susun roti, 2 tumpuk ya. Pertanda ini 6, ini 6. Bawa Alkitab kita, jumlahnya 66 buku. 66 buku. Jadi 39 perjanjian lama, 27 buku perjanjian baru. Ini. Nah, saudara, ini menyala terus kaki dian. Lalu ini mesbah ukupan menggambarkan doa. Kalau ini menggambarkan hidup kita dipenuhi Roh Kudus, ini menggambarkan kita harus baca firman-Nya setiap hari. Lalu ini menggambarkan doa. Kalau di sini dibakar lembu sapi, di sini dibakar yang wangi-wangian, minyak mur, kemenian, dan yang wangi-wangi. Nah makanya ruang suci ini harum. Di dalam ruang suci itu harum. Nah kalau di sini masih bau korban, ya amis masih. Tapi ketika sudah dikorbankan, dibakar, dibasuh, baru boleh masuk ruang kudus ini. Hidupnya penuh Roh Kudus, baca firman, makanan rohaninya, lalu hidup doa. Harus ada doa. Karena apa doa?
Doa itu hubungan, koneksi dengan Tuhan. Jadi kalau kita misalkan mau hubungan dengan orang tua kita, dengan saudara kita, ini doa itu seperti HP yang bisa kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, pulsanya itu adalah penyerahan. Jadi pulsa berhubungan dengan Tuhan, penyerahan doa. Ya, kuotanya gitu ya. Internetnya itu doa. Nah, Saudara, kalau kita lihat ini pembatas. Inilah yang disebut nih, kalau Saudara lihat ini besar. Nah, kalau yang masuk ke sini itu orang tertentu, imam besar namanya Harun. Jadi saudara-saudara, ini sekali setahun masuk ke sini. Kalau imam masuk ke sini, kaki ini harus dirantai. Kenapa dirantai? Ketika imam melakukan pekerjaannya sebagai pembawa doa kepada Tuhan Yahweh, apa yang terjadi? Ia harus kudus, tidak boleh bercela. Kalau ketika dia membawa korban umat Israel ke ruang Maha Kudus, jadi kalau ini ruang kudus, ini disebut ruang Maha Kudus. Ketika imam bawa korban ke ruang Maha Kudus ini, dia tidak kudus, mati dia di situ. Dan kalau mati dia di situ, nggak ada orang yang bisa masuk. Bagaimana mengambil mayatnya? Itu tadi, rantai yang di kakinya itu diseret keluar. Makanya kekudusan Tuhan itu luar biasa. Imam Harun, ada yang melakukan tugas tidak benar di hadapan Tuhan, namanya Nadab dan Abiram, anaknya Harun. Disebut dia menyalakan dengan api asing korban itu, mati dia. Jadi kalau Tuhan berkata, ya nggak ada yang bisa bantah. Makanya saudara-saudara, ini adalah lambang kehadiran Tuhan, tanda kekudusan. Nah saudara, kalau di dalam namanya tabut perjanjian. Di dalam ini ada 3 alat yang dimasukkan. Alat yang pertama adalah manna, yang setiap hari dimakan bangsa Israel selama perjalanan dari Mesir ke Kanaan selama 40 tahun. Manna ada di situ. Lalu yang kedua, tongkat Harun yang bertunas. Ya, tongkat Musa ya, tongkat Musa. Ya, tongkat, di sini ada tongkatnya. Lalu yang ketiga, 10 loh, 10 hukum itu. Ada 3 waktu saya, waktu kami ke Israel, ada pada masuk ke ruang toko belanja bangsa Israel, di Israel itu, dia tanya, apa yang ada di peti perjanjian ini, katanya. Ditanya semua, nggak ada yang tahu. Lalu saya bilang, saya tahu, saya bilang gitu. Apa? Pertama tadi apa? Mana? Kedua, loh batu, 10 Taurat, dan tongkat Harun. Ingat itu, nanti kalau ke Israel ditanya dapat hadiah ya. Lalu kita lihat selanjutnya. Nah, apa makna tabernakel ini ya? Makna tabernakel adalah menghargai ya, menghargai Tuhan dalam pengorbanan.
menghargai Tuhan dalam pengorbanan. Setiap umat menghadap Tuhan tidak boleh dengan tangan kosong. Bawa hidupmu, bawa hatimu, bawa hartamu. Pak, kalau saya nggak punya harta, saudara, ada gereja tertentu, aku nggak punya apa-apa. Apa yang saya bawa? Saya mau bekerja di rumah Tuhan, mengerjakan rumah Tuhan. Apa itu? Dia membersihkan gereja. Dia ngepel, dia sapu, dia tata. Ini aku yang bisa aku buat. Jadi saudara jangan anggap remeh. Kalau saudara bisa bersihkan gereja, itu pengorbanan. Ya. Jadi bangsa Israel seperti itu. Saya nggak bisa apa-apa. Nah, orang Lewi, khususnya orang Lewi, mereka mengerjakannya segenap hati. Nggak boleh main-main. Karena kalau main-main, api asing menyambar mereka. Jadi mereka berkorban buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Karena orang Lewi itu enggak ada warisan, tidak ada pekerjaan bagi mereka. Yang pekerjaan mereka hanya di rumah Tuhan. Mereka hidup dari persembahan dari umat. Maka dalam Ulangan 16 ayat 16 katakan 3 kali setahun. Nah ini setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Yahweh Tuhanmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan, hadirat Yahweh dengan tangan hampa. Jadi harus bawa sesuatu. Saya hanya punya tenaga, kasih tenagamu. Kalau di kampung saya hanya punya singkong, bawa singkong. Kalau punya hasil panen, bawa hasil panen. Karena itu pertanda aku mengasihi Tuhan. Ya. Nah, saudara, kita coba lihat di sini makna tabernakel di sini tadi udah ya. Ya. Berkat dalam perjanjian tabernakel. Nah, apa berkat perjanjian dalam tabernakel? Jadi, saudara, pertama tadi coba yang tertib apa? Coba Ren. Ya. Menghadap Tuhan dengan tertib. Kalau tadi nggak boleh ke rumah Tuhan dengan tangan hampa, kalau hadirat Tuhan harus dengan tertib. Tertibnya seperti apa? Nggak boleh terlambat, nggak boleh lompat pagar. Makanya ketika Tuhan Yesus bilang, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, akulah pintu. Jadi siapa yang enggak masuk melalui pintu disebut pencuri. Jadi saudara, mari kita menghargai Tuhan dengan tertib waktu, tertib memberi persepuluhan, tertib juga memberi korban. Saya dan istri sebagai pejabat gereja Bethel Tabernakel, saya pendeta, Ibu Leli juga pendeta. Jadi setiap pendeta di GBT itu memberi persembahan. Saya tiap bulan walaupun sakit saya kasih. Ibu Leli pun begitu, walaupun sakit kasih. Kenapa? Itu sebagai ujian, tes.
tes mengasihi Tuhan, tes juga berkorban. Karena kalau kita misalkan berkorban dengan kelebihan, itu semua orang bisa. Tapi ketika kita berkorban dengan kekurangan, Tuhan lihat, engkau adalah orang yang bisa dipercaya. Dan engkau lebih mengasihi aku dari hidupmu. Begitu. Contoh perempuan Sarfat. Ketika Nabi Elia bilang, kasih roti buat saya. Ibu itu bilang, aduh tinggal segenggam tepung, tinggal sebuli-buli minyak. Kalau aku olah roti atau tepung ini menjadi roti, sudah nggak ada lagi. Lah, kalau menurut zaman sekarang, itu Nabi kurang ajar. Tapi ketika perempuan itu percaya, kata-kata Nabi itu, berikanlah dulu kepadaku, baru ke anak-anakmu, nanti tepung itu tidak habis-habis, dan minyak dari buli-buli juga tidak akan habis. Dipercaya. Benar Bapak Ibu. Jadi kepercayaan kepada Tuhan adalah ujian, ketertiban. Lalu siapa yang menjamin saya? Sesuai dengan firman Tuhan bilang, Tuhan menjamin kamu. Saya ngalami, kami ngalami. Saudara tahu hidup kami pelayanan full. Tapi Tuhan jamin. Saudara tahu kami, saya ini sendiri. Pertama sakit opnam 20 hari di Bekasi. Pernah opnam di Cikini. Pernah opnam lagi di Mitra Keluarga 1 bulan lebih. 4 bulan dengan perawatan. Menghabiskan uang ratusan juta. Terakhir ini bulan Februari Maret tahun ini, sebulan sakit COVID, menghabiskan uang ratusan juta. Menurut pemikiran manusia, nggak mungkin bisa melewatinya, dan nggak mungkin saya bisa berkhotbah seperti ini di ICU 20 hari 15 hari di ICU seperti ini, gak bergerak. Saudara, gak mungkin. Tapi coba imani janji Tuhan, lakukan bagianmu. Bagian yang tidak bisa engkau lakukan, Tuhan akan bantu engkau. Ayo, nanti Tuhan akan bawa saudara ke pengalaman iman yang besar. Kenapa tertib? Ini pintu kemah. Jadi semua orang yang masuk ke sini harus melalui pintu. Ada aturannya. Ini yang disebut, saya menurut bahasa saya itu menghadap Tuhan dengan tertib. Saudara bisa lihat di Keluaran 20 ayat 40 ayat 20 sampai 33. Tertib. Masuk melalui pintu. Ini kan ada 4 tiang ini, 1, 2, 3, 4. Ini sebenarnya adalah berbicara tentang 4 Injil. Kita baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu masuk melalui pintu. Lalu kita di pelataran ini bawa korban, lalu kolam pembasuhan. Enggak boleh kita langsung ke sini, enggak bisa. Atau kan ini pagar ini, supaya saya lebih cepat gitu, enggak bisa. Langsung Tuhan nyambar, mati kita. Kalau Tuhan itu enggak bisa disogok.
Saudara-saudara, ampun. Tapi hukuman tetap berlaku. Tuhan punya sabar. Tetapi Tuhan itu, saudara-saudara, konsisten dan Dia tetap melakukan apa yang Dia katakan. Nah, coba kita melihat ketika kita tertib, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Ya. Terus ya, berjumpa dengan Tuhan. Ya. Terus lagi satu lagi. Berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan dalam kemah tabernakel. Coba kita baca ayat ini, saudara bisa baca ya. Ini 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, coba yang keras, 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini perkataan Yosua yang terakhir. Jadi pilihan ada di kita. Berjumpa Tuhan di mana? Di rumah Tuhan. Saudara mau berjumpa dengan orang tua saudara kemana? Ke rumah orang tua. Ini di sini kita harus sadar. Tapi kan di mana-mana bisa berjumpa Tuhan. Iya. Tapi banyak orang tidak konsen. Suka-sukanya. Ikut Tuhan nggak boleh suka-suka. Bilang sama dirimu, ikut Tuhan nggak boleh suka-suka. Tertib loh. Saudara mau diberkati? Nah itu. Tuhan kan tahu hati saya. Iya. Tapi manusia lihat perbuatanmu. Manusia dengar perkataanmu. Nah, saudara, penting ini. Kalau engkau main-main, jadi seperti pemikiranmu. Tapi kalau engkau komitmen, seperti Yosua ini, ya Tuhan membela saudara. Jangan berpikir, Tuhan tahu ya tahu. Ingat, siapa menabur akan menuai. Siapa menabur sedikit, menuai sedikit juga. Saudara mau menuai tidak? Taburlah. Saudara mengalami janji Tuhan enggak? Taatilah. Jangan suka-suka. Saya bilang Bapak Ibu, kalau kita sepakat jam 8, datanglah sebelum jam 8. Masuklah melalui pintu. Karena tabernakel Musa itu menggambarkan cara kita menghadap Tuhan. Cara kita bertemu, berjumpa Tuhan. Ingat, Tuhan tidak memandang bulu. Kalau saya juga suka-suka, saya dihajar Tuhan. Jemaat suka-sukanya, jemaat juga sama. Saya ini hanya sebagai hamba Tuhan. Jadi mari kita sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Hargai Tuhan. Jangan suka-suka. Nah, perjanjian Tuhan dalam tabernakel, berkat dalam perjanjian tabernakel. Selalu ini saudara-saudara. Jika saudara taati janji, berkat janji itu akan engkau alami sendiri. Tapi jika engkau ingkar janji, menyepelekannya, tidak menghargainya, engkau akan mengalami dampaknya. Sama dalam rumah tangga.
Kalau suami nggak ingat dan lakukan janjinya kepada istrinya, dia juga akan sengsara. Istri tidak melakukan juga, sama. Kan saya begini. Saya mau tegaskan kepada kita semua alasan benar. Nggak ada alasan yang nggak salah, yang salah. Semua alasan benar. Masuk akal. Tapi menghambat engkau datang ke Tuhan. Menghambat engkau mengalami perjanjian. Menghambat engkau apa yang Tuhan siapkan bagimu. Jadi, saya kan begini, saya kan begitu. Iya, alasanmu benar, tapi membuat engkau tidak mengalami Tuhan. Alkitab katakan Pengkhotbah 5 ayat 4. Kalau engkau berdasar kepada Tuhan, janganlah menunda-nunda menepatinya. Jangan menunda-nunda menepatinya. Karena Tuhan tidak senang kepada orang-orang bodoh. Ternyata orang suka menunda itu bodoh. Pak Horas, seperti apa itu menunda-nunda itu? Tarsok. Tahu tarsok? Ntar besok aja. Jadi saudara, siapa menunda-nunda? Orang bodoh kata Alkitab. Bilang sama dirimu, saya nggak mau bodoh. 1, 2, 3. Saya mau cerdas. Siapapun yang dengar, ayo. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan dan pelayanan. Keluaran 14 ayat 14 katakan, jika engkau menepati janjimu, jika engkau sungguh-sungguh dengar suaranya, jika engkau mentaati, mengutamakan Tuhan, baca ini 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kekuatanmu seberapa sih? Kita nggak bisa loh melawan kekuatan dunia, kekuatan penyakit global. Tapi Tuhan akan bela saudara. Tuhan akan ada dalam perjanjiannya. Jika engkau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, melakukannya, dan mau mentaatinya, Tuhan bilang, aku akan berperang ganti kamu untukmu dan kamu diam saja. Dan Tuhan jamin ini tidak main-main. Sampai sekarang berlaku, ya. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Berlaku kepada semua orang. Baik itu orang hina, orang terhormat, baik orang kecil, orang besar. Siapa lagi? Orang gemuk, orang kurus. Apalagi orang kaya, orang miskin. Berlaku ini. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Yahweh Tuhanmu yang kusampaikan pada hari ini, engkau lakukan dengan, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah lain dan beribadah kepadanya. Kapan ini dites? Itu kalau seperti yang saya alami datang kepada saudara. Sudah berkata apa kepada Tuhan? Sakit misalnya, mengalami kesulitan misalnya, tapi tetap engkau berkata, engkau Tuhanku,
hidupku di tangan-Mu, apapun yang terjadi. Dan tahukah saudara, sampai Korintus bilang begini, 1 Korintus pasal 3 ayatnya 16 dan 17 berbunyi seperti ini, bahwa kita adalah rumah Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan, bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, itu saudara, maka Tuhan akan membinasakan dia. Sebab bait Tuhan adalah kudus, dan bait Tuhan itu ialah kamu. Mari hidup dalam perjanjian Tuhan. Tuhan akan menjamin engkau dan membela engkau. Alkitab katakan, jika ada mau membinasakan engkau, Tuhan akan menolong saudara, membela saudara, dan backup hidup saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, aku sadar sekarang, aku rumah Tuhan, aku tabernakel yang sebenarnya. Biar aku beribadah kepada Tuhan mulai sekarang, melatih diriku tertib, menjalankan firman Tuhan. Mulai sekarang aku menghormati Tuhan, tidak main-main lagi dalam hidup ini. Jika aku mau melakukan sesuatu, biar ada dalam kehendak-Mu. Oh haleluya, haleluya. Perbarui janji dan komitmen-Mu di hadapan Tuhan. Engkau bukan lagi manusia biasa. Engkau sudah ditebus dengan darah Yesus. Engkau sudah ditebus dengan darah perjanjian, darah yang mahal, bukan dengan darah domba lagi, tetapi darah yang tidak bercacat dan bernoda, darah Yesus Kristus Tuhan namanya. Oh haleluya. Kuduskan umat-Mu ini. Jangan ada api asing di hati kami. Jangan ada penimpangan. Haleluya. Oh jamaah-jamaah Tuhan, Roh Kudus. Haleluya. Jamaah, ampuni segala dosa kami, biar kami berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan Juru Selamat kami. Jamaah, haleluya. Kuduskan. Semua datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Minta ampun. Perbaharui mulai janji-Mu kepada Tuhan. Evaluasi hidup-Mu. Kenapa aku selama ini gagal? Kenapa aku selama ini tidak bisa memenuhi janjiku kepada Tuhan? Minta kekuatan dari Tuhan, Roh Kudus. Pagi ini Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mau tolong saudara. Dia mau tolong saudara. Jamaah-jamaah Tuhan, mengalir kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu Roh Kudus. Buat kami komitmen, kami tidak asal-asal ikut Tuhan. Kami tidak suka-suka sendiri Tuhan, tapi kami sesuai aturan tata tertib. Tuhan, buat kami menghargai hadirat-Mu, menghargai ibadah dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada yang lemah lagi. Dalam nama Yesus tidak ada yang main-main lagi dalam hidup ini. Biar hati kami bersuka, menahan diri. Ada sesuatu yang tidak baik, Tuhan menyerahkan semua ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong semua jemaat diberkatilah, biar kami mengalami kekuatan sembuh. Haleluya. Amin. Mari kita silakan duduk. Kita bawa korban kita kepada Tuhan. Mari angkat ke korban kita. Kami bawa korban kepadamu Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami. Tuhan kiranya menguduskannya. Kasih karunia-Mu Tuhan turun atas kami, biar kami juga memberi dengan hati sukacita dan gembira. Sebagai rasa syukur kami, kerinduan kami berjumpa dengan Tuhan pagi. Dalam nama Yesus diberkati kami semua. Amin. Mari kita beri dan kita akan menyanyi satu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan, ku sendiri kekuatan, mari kita bangkit berdiri. Di jiwaku adalah bersama, tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu, nananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, yang bertindak, amin, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Ibu Leli berdoa buat kita, dan kita akan terima berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami ketika kami mulai Tuhan makan mana itu, firman Tuhan itu yang Kau berikan kepada kami. Janji-Mu Tuhan, perintah-Mu Tuhan, tidak pernah sendiri ya Tuhan. Tidak pernah perintah-Mu asal perintah Tuhan, tetapi Kau jamin hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami benar-benar menggambarkan, memancarkan rumah-rumah Tuhan, tabernakelnya Tuhan, kemanapun kami berada ya Tuhan. Ampuni segala kelemahan kami ya Tuhan, basuh dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya sekalipun dosa-Mu merah seperti kirmisi,
dan merah seperti bulu kain kesumba, tetapi Tuhan akan membasuh kami menjadi seputih bulu domba, untuk kami terus belajar lebih lagi Tuhan, untuk kami belajar lebih lagi Tuhan, menjadi dewasa di dalam Tuhan, karena hari-hari ini penggenapan janji Tuhan, ya dan amin Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga menjamin kami pemberita-pemberita firman Tuhan, bukan hanya di mimbar, bukan hanya di dalam gereja, tetapi perintah terakhir ketika Tuhan mau naik ke surga, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, ajarilah melakukan perintah Tuhan. Kami pada pagi hari ini sudah membaptis beberapa jiwa dan mengajarkan, menyampaikan pengajaran Tuhan tentang rumah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami sampai akhir zaman. Kami terima janji-Mu Tuhan, kami terima perkataan dan jaminan-Mu Tuhan, garansi-Mu Tuhan ketika kami ada dalam perjanjian Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat kedua tangan kita. Anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa di surga, dan persekutuan dengan Roh-Nya menyertai, menepati janjinya untuk kita alami sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai. Mari kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ibadah kita sudah selesai, silakan duduk dulu. Iya, perjamuan.